Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan membahas studi case tentang konsolidasi dengan akuisisi nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, Rahmat Wahyu Kurniawan dengan NIM 235221177 dan Aditya Setiawan dengan NIM 235221183. Selanjutnya ada Ajifa Ikmalil Wafa dengan NIM 235221190. Dan yang terakhir Muhammad Iqbal Anwar dengan NIM 235221191. Langsung saja kita bahas case study dari PT Afaf dan PT Farfa. PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farfa senilai 300 juta rupiah pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farfa sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta rupiah, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farfa per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, kalian tadi sudah melihat neraca saldo dari PT Afaf dan PT Farfa pada periode 31 Desember 2020. Selanjutnya, kita diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farfa pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020. Yang kedua, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2020. Selanjutnya, kita buat jurnal akuisisi PT Farfa pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu mencatat akuisisi PT Farfa tanggal 1 Januari 2020. Ayat jurnalnya adalah investasi pada PT Farfa di debit senilai 300 juta dan kas di kredit senilai 300 juta. Sekarang kita buat jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020, yaitu mencatat laba neto PT Farfa tahun 2020. Ayat jurnalnya, investasi pada PT Farfa di debit senilai 75 juta dan bagian laba atas PT Farfa di kredit senilai 75 juta. Dan yang kedua, mencatat penerimaan dividen dari PT Farfa tahun 2020. Ayat jurnalnya, kas di debit senilai 20 juta dan investasi pada PT Farfa di kredit senilai 20 juta. Selanjutnya kita masuk soal nomor kedua, yaitu kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasian, terlebih dahulu membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2020. Yang pertama, kita membuat jurnal perhitungan nilai buku tahun 2020. Ayat jurnalnya berbunyi saldo tanggal 1 Januari 2020, di mana PT Afaf senilai 300 juta rupiah didapatkan dari saham biasa senilai 200 juta rupiah ditambah dengan saldo laba senilai 100 juta rupiah. Selanjutnya ada laba neto, di mana PT Afaf senilai 75 juta rupiah, di mana saldo laba juga senilai 75 juta rupiah. Lalu ada dividen, di mana PT Afaf senilai kredit 20 juta rupiah dan saldo laba kredit 20 juta rupiah. Lalu setelah kita mengetahui nominal-nominal saldo dari akun-akun sebelumnya, kita dapat menyimpulkan saldo akhir atau saldo tanggal 31 Desember 2020, di mana saldo PT Afaf sebesar 355 juta rupiah yang didapatkan dari saldo tanggal 1 Januari 2020 sebesar 300 juta rupiah
ditambah laba neto sebesar 75 juta rupiah, ditambah dividen kredit 20 juta rupiah yang mendapatkan hasilnya 355 juta rupiah. Lalu saham biasa senilai 200 juta rupiah yang didapatkan dari turunan saldo tanggal 1 Januari 2020 yang juga senilai 200 juta rupiah. Lalu saldo laba senilai 155 juta rupiah yang didapatkan dari penjumlahan saldo tanggal 1 Januari 2020 yang senilai 100 juta rupiah ditambah saldo laba neto sebesar 75 juta rupiah ditambah dividen kredit 20 juta rupiah yang hasilnya 155 juta rupiah. Lalu yang terakhir, kita membuat jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak tahun 2020, di mana jurnalnya berbunyi saham biasa PT Farva dengan debit 200 juta rupiah, saldo laba sebesar 100 juta rupiah di sebelah debit, bagian laba atas PT Farva 75 juta rupiah di sebelah debit. Lalu dividen diumumkan sebesar 20 juta rupiah di sebelah kredit. Lalu kita akan melakukan penjumlahan dari saham biasa senilai 200 juta rupiah ditambah saldo laba senilai 100 juta rupiah ditambah bagian laba atas PT Farva sebesar 75 juta rupiah dikurangi dividen diumumkan sebesar 20 juta rupiah yang hasilnya akan menjadi nominal investasi pada PT Farva sebesar 355 juta rupiah. Nominal akun-akun tadi bisa kita dapatkan dari jurnal perhitungan nilai buku tahun 2020 sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2020 dengan tabel terdiri dari nama akun, tabel neraca saldo, PT AFAF, PT Farva, dan jurnal eliminasi, debit dan kredit, dan yang terakhir tabel konsolidasi. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi dengan akun penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, bagian laba dari PT Farva. Selanjutnya di akun penjualan di PT AFAF terdapat 800 juta dan di PT Farva terdapat 250 juta. Karena tidak ada jurnal eliminasi maka kita akan tambahkan dan totalnya menjadi 1.050 juta. Selanjutnya ada di akun beban pokok penjualan di PT AFAF terdapat 200 juta dan di PT Farva terdapat 125 juta dan kita akan tambahkan menjadi 325 juta. Selanjutnya ada di beban penyusutan di PT AFAF terdapat 50 juta dan di PT Farva terdapat 10 juta dan kita akan tambahkan menjadi 60 juta. Selanjutnya di akun beban administrasi dan penjualan di PT AFAF terdapat 225 juta dan di PT Farva terdapat 40 juta dan kita akan tambahkan menjadi 265 juta. Selanjutnya bagian laba dari PT Farva di PT AFAF terdapat 75 juta dan di PT Farva tidak ada. Selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi di debit 75 juta dan kita akan mengurangkannya dengan PT AFAF yaitu menjadi kosong. Selanjutnya laporan neto konsolidasi. Total di PT AFAF terdapat 400 juta dan di PT Farva terdapat 75 juta. Jurnal eliminasi debit total 75 juta dan tabel konsolidasi terdapat 400 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan perubahan saldo laba yang terdiri dari saldo laba awal, laba neto dari atas dikurangi dividen. Lalu ada di akun saldo laba awal di PT AFAF terdapat 225 juta dan di PT Farva terdapat 100 juta. Lalu jurnal eliminasi di sebelah debit 100 juta. Selanjutnya kita akan menotalkan neraca saldo dan menguranginya dengan jurnal eliminasi sehingga kita mendapat angka 225 juta. Selanjutnya kita ada di laba neto. Di PT AFAF terdapat 400 juta dan di PT Farva terdapat 75 juta. Jurnal eliminasi di sebelah debit 75 juta dan konsolidasi menjadi 400 juta. Selanjutnya kita akan dikurang dividen. Di PT AFAF terdapat 100 juta dan di PT Farva terdapat 20 juta. Jurnal eliminasi di sebelah kredit 20 juta
konsolidasi 100 juta. Yang terakhir, di saldo laba akhir di PT Afaf dengan total 525 juta, di PT Farfa dengan total 155 juta, dan jurnal eliminasi di debit dengan total 175 juta, di kredit 20 juta, dan konsolidasi total menjadi 525 juta. Selanjutnya pada laporan posisi keuangan, yang dimana menjumlahkan seluruh aset dan menjumlahkan liabilitas dan ekuitas yang terdapat pada neraca saldo. Yang pertama ada akun kas dari PT Afaf senilai 130 juta dan PT Farfa senilai 80 juta, sehingga memperoleh hasil konsolidasi senilai 210 juta. Kemudian ada akun piutang usaha pada PT Afaf senilai 165 juta dan PT Farfa senilai 65 juta, sehingga memperoleh konsolidasian sebesar 230 juta. Selanjutnya ada akun persediaan pada PT Afaf senilai 200 juta dan PT Farfa senilai 75 juta, sehingga memperoleh konsolidasi sebesar 275 juta. Kemudian ada akun investasi pada PT Farfa yang dimana pada PT Farfa itu senilai 355 juta dan terdapat jurnal eliminasi di kredit sebesar 355 juta, sehingga mengurangi hasil investasi pada PT Farfa. Jadi hasilnya konsolidasinya itu 0. Selanjutnya ada akun dana pada PT Afaf senilai 200 juta dan PT Farfa sebesar 100 juta, sehingga menghasilkan konsolidasinya itu 300 juta. Selanjutnya itu pada akun beban dan peralatan pada PT Afaf senilai 700 juta dan PT Farfa sebesar 200 juta, sehingga memperoleh hasil konsolidasian sebesar 900 juta. Selanjutnya ada akun akumulasi penyusutan pada PT Afaf senilai 450 juta dan pada PT Farfa sebesar 20 juta, sehingga memperoleh konsolidasian sebesar 470 juta dan menghasilkan total aset pada PT Afaf itu senilai 1 miliar 300 juta dan PT Farfa sebesar 500 juta, dan terdapat jurnal eliminasi di kredit senilai 355 juta, sehingga memperoleh hasil konsolidasian senilai 1 miliar 445 juta. Selanjutnya menjumlahkan liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada akun utang usaha pada PT Afaf senilai 75 juta dan PT Farfa sebesar 60 juta, sehingga memperoleh konsolidasian senilai 135 juta. Selanjutnya ada akun utang obligasi pada PT Afaf senilai 200 juta dan PT Farfa senilai 85 juta, sehingga memperoleh konsolidasian sebesar 285 juta. Selanjutnya ada akun saham biasa pada PT Afaf senilai 500 juta dan PT Farfa senilai 200 juta. Terdapat jurnal eliminasi di debit dengan nilai 200 juta dan mengurangi pecahan biasa dari kedua perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan konsolidasian saham biasa senilai 500 juta. Selanjutnya saham laba pada PT Afaf senilai 525 juta dan PT Farfa senilai 155 juta, dan terdapat jurnal eliminasi di debit senilai 175 juta dan di kredit senilai 20 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian senilai 525 juta, sehingga memperoleh hasil total liabilitas dan ekuitas dari PT Afaf itu senilai 1 miliar 300 juta dan PT Farfa senilai 500 juta. Total jurnal eliminasi dari liabilitas dan ekuitas di debit senilai 375 juta dan di kredit sebesar 20 juta, dan memperoleh hasil konsolidasian yang liabilitas dan ekuitas senilai 1 miliar 45 juta.
Nah, jadi gitu teman-teman. Cukup mudah sekali kan? Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat kolom komentar ya.